Takdir dimulai saat pemuda misterius berdiri kokoh, menantang jutaan pasukan musuh sendirian. Tubuhnya penuh luka. Namun, memori tentang ucapan gadis itu mendadak terlintas. Sudah, kubilangkan jangan melamun kosong jika ada orang lain di dekatmu. Di tengah kehampaan, ia bergumam pelan bahwa ia merasakannya. Seketika, lautan pasukan musuh kembali menerjang membabi buta. Namun, sebuah kekuatan kuno yang mengerikan tiba-tiba bangkit. Melalui satu pijakan kaki saja, ledakan dahsyat tercipta, melenyapkan seluruh eksistensi yang ada di jangkauannya. Inilah awal mula legenda hidupnya. Dahulu, ia pernah menjadi seekor ikan di danau tenang, lalu berubah menjadi burung penguasa angkasa, bahkan terkadang menjadi koloni semut pekerja hingga dinosaurus raksasa yang menggetarkan bumi. Mulai dari bara, kawah berapi, sampai indahnya kuncup bunga, ia terus mengalami siklus hidup dan mati. Jutaan kali, setiap ingatan kehidupan lampau tetap terukir jelas dalam jiwanya, hingga suatu masa, setelah mengarungi ribuan takdir makhluk hidup yang berbeda, ia terlahir kembali sebagai gajah perkasa. Sialnya, hidupnya harus berakhir tragis akibat tembakan. Bengis para pemburu, saat nyawanya mulai melayang, ia kembali meratapi nasibnya. Aku terjerat. Lagi, dalam jutaan tahun ingatan, hanya ada satu spesies yang paling ia benci setengah mati, yaitu manusia. Aku selalu mati mengenaskan karena diburu atau dimangsa predator yang lebih kuat. Bagiku, hukum rimba itu sangatlah wajar dan aku menerimanya. Tapi manusia berbeda. Mereka merampas nyawa hanya demi kesenangan semata. Cara keji mereka terus berkembang, membuat segala pertahanan terasa sia-sia dan tak berguna. Selama ribuan kali bereinkarnasi, aku selalu tewas di tangan mereka. Walau kematian tak lagi menakutkan, api dendam di hatiku tetap membara tanpa henti. Jutaan tahun terlewati. Setiap kali gerbang maut mendekat, pertanyaan yang sama selalu muncul. Wujud apa lagi yang akan kuterima nanti? Kenapa aku terus terlahir kembali? Dan kapan siklus gila ini akan berakhir? Gumamnya penuh keputusasaan di ujung maut. Kumohon, biarkan aku istirahat. Meski ia ingin berhenti, lingkaran takdir kembali berputar. Dengan paksa, proses reinkarnasi itu kembali menyapa jiwanya yang sudah sangat lelah. Dan dimulailah babak baru. Rasa sakit saat lahir sungguh luar biasa. Seakan seluruh tulangku diremukkan. Saking perihnya, aku yakin kali ini aku menjadi bangsa mamalia. Belum pernah ada penderitaan sedahsyat ini sebelumnya. Anehnya, rasa sakit ini malah memicu semangatku. Biasanya, semakin besar rasa sakitnya, semakin tinggi kasta rantai makanan yang akan kutempati. Saat kesadarannya pulih sepenuhnya dan matanya mulai terbuka, dalam dekapan hangat seorang ibu baru, ia tertegun sambil membatin pelan, menatap wajah itu. Meski pandanganku masih buram, aku sangat mengenali sosok ini. Sosok yang menjadi sumber kebencianku selama jutaan tahun. Ternyata, takdir berkata lain. Kali ini, ia bereinkarnasi menjadi manusia. Bayi laki-laki ini akhirnya diberi nama Li Jane oleh ibunya, Oyangs. Tahun demi tahun pun bergulir cepat, hingga sang ibu membawanya ke rumah sakit. Sang pemilik jutaan memori pun menyadari inilah pertama kalinya ia memiliki identitas resmi. Baginya, kehidupan manusia sungguh membingungkan. Mereka menciptakan batasan antara negara, ras, bahkan status sosial yang tak perlu. Manusia gemar melabeli segala hal dan memaksakan makna pada tiap jengkal dunia. Di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Jane sangat normal. Merasa ada yang ganjil, sang ibu pun bertanya dengan cemas tentang alasan putranya
yang masih membisu. Dokter berusaha menenangkan dan menjelaskan bahwa di usia 6 tahun, perkembangan tiap anak bisa saja berbeda. Namun, sang ibu yang merasa tidak puas mulai menaikkan nada bicaranya. Karena kesal, tak ada reaksi. Meski sang ibu terus memanggilnya, dia diam membeku. Bahkan, tak ada tangisan. Sejak lahir, dokter yang memeriksa fisiknya tak menemukan kelainan apapun. Kecurigaan pun beralih pada gangguan psikologis yang mungkin diderita sang bocah. Dokter menyarankan pesik. Mendengar itu, Pyong langsung bangkit dengan amarah yang meledak. Dari kursinya, "Psikiater? Rumah sakit jiwa? Apa maksudmu? Putraku sudah gila!" teriaknya. Dokter berusaha menenangkan wanita itu. Sementara sang putra, Li Jane, membatin sinis. "Ibuku memang malang. Perang telah merenggut seluruh keluarganya tanpa sisa sedikit pun. Lalu perang lain merenggut suaminya. Baginya, dunia ini hanyalah tempat yang sangat kejam dan tidak adil. Namun, kini ia memiliki seonggok nyawa yang harus dilindungi. Demi kelangsungan hidup, ia menggendongku erat sambil menjajakan sayuran di pasar lokal. Waktu terus bergulir hingga malam menyelimuti istirahat Jung bersama putra kecilnya itu. Ia percaya bayi akan tumbuh baik jika sering mendengar ucapan yang sopan. Jadi, meski tanpa respons, Jung selalu membisikkan kata penuh cinta pada putranya. Jane tak paham kata-katanya. Namun kehangatan itu mulai merasuk dalam lubuk jiwanya. Rasa benci pun sirna. Namun, bagi Jane yang terjaga, kehidupan ini terasa berbeda. Ada jurang pemisah yang jelas. Di saat bersamaan, tak jauh dari sana, seorang pria dikejar petugas. Ia tersungkur dan memohon belas kasihan demi nyawanya. Namun, balasan sinis terdengar. "Apa katamu? Mana mungkin aku membiarkan seorang pengkhianat sepertimu hidup?" Pria itu memohon agar mereka mempercayai ucapannya yang jujur. Sial. Sang petugas mengabaikannya dan berkata dengan nada yang sangat dingin mencekam, "Bicara nanti saja. Bangun sekarang, atau aku akan menyeret paksa tubuhmu ini." Tiba-tiba, sosok Jane muncul di puncak tiang, memecah ketegangan suasana malam itu. Kehadirannya mengejutkan petugas. Salah satu dari mereka segera berteriak, memberikan peringatan, "Bahaya di sana. Turun sekarang." Namun Jane hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Ia membatin, melihat manusia-manusia ini, sepertinya mereka subjek uji coba yang sempurna. Bagai katak, ia melompat tinggi dan mendarat tepat di hadapan mereka semua. Seketika, Jane melesat secepat kilat ke arah targetnya. "Insting makan, Tutul," serunya. Sebelum mendarat, ia berganti wujud. Kekuatan Argentinosaurus, dan dalam sekejap mata saja, hantaman dahsyat itu meremukkan tubuh petugas tersebut. Satu nyawa melayang seketika. Rekan-rekannya membeku, tak sempat bereaksi. Teriakan penuh amarah dan ketakutan pun pecah. "Siapa kau sebenarnya?" Jane hanya menatap mereka dengan seringai tipis yang mengerikan. Inilah dia. Batinnya puas, kekuatan luar biasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seluruh insting predator purba kini mengalir di nadinya. "Aku terlahir dengan segalanya. Segenap kemampuan mereka kini milikku. Entah mengapa ini terjadi. Tapi satu hal pasti, perjalanan panjangku berakhir di sini. Inilah reinkarnasi terakhir bagi jiwa yang lelah ini. Akhirnya, aku bisa mati." Seorang petugas tak tinggal diam dan langsung menerjang. Bogem mentah menghantamnya hingga tersungkur. Saat bangkit, Jane berbisik dalam kegelapan hati. "Rasanya perih, tapi aku tak akan menunjukkan kekuatanku. Aku akan menjadi manusia. Manusia biasa." Tatapan matanya begitu tajam, hingga sang petugas gemetar ketakutan. Serangan kedua datang. Tapi Jane mengaktifkan pertahanan kura-kura. Tangan lawan pun hancur. Tanpa ampun, ia mencengkeram leher lawan dengan kekuatan simpanse yang sangat dahsyat. Ia bersiap mengakhiri nyawa itu. "Selama aku memanifestasikan kekuatan ini, aku tak terkalahkan."
Segalanya berada dalam kendali. Namun tiba-tiba, sebutir peluru menembus tubuh kecil Jane. Tembakan itu berasal dari pria yang ia tolong. Sambil ambruk, Jane merintih pelan. Aku telah melakukan kesalahan fatal. Sang penembak lari tunggang langgang karena ketakutan. Wajah dingin sang petugas terus membayanginya. Seiring waktu yang kian berpacu, Fajar menyapa Jane yang terkapar dalam kesadaran tipisnya. Ia membatin lirih. Sial, serangan itu lagi. Perutku rasanya terkoyak, rasanya benar-benar menyakitkan. Menatap matahari terbit, ia merasa ajalnya tiba. Napasnya pun mulai tersengal. Namun, insting purbanya bangkit seketika. Kemampuan regenerasi rahasianya pun aktif. Sel-sel tubuhnya merajut kembali dalam sekejap, menyembuhkan luka-lukanya secara total. Jane tertegun meratapi takdirnya. Brengsek. Insting ini menolak untuk membiarkanku mati. Tak disangka, wadah kecil ini punya ketahanan yang melampaui logika manusia. Ya, sepertinya memang begitulah. Kenyataannya, ia menerima kondisi tubuh anehnya. Tiba-tiba, jeritan histeris sang ibu memecah kesunyian hutan yang mencekam. Tanpa peduli, Jane bergerak secepat kilat menerjang seekor burung yang lengah. Sekali lahap, mangsa itu musnah. Aku bukan lagi bocah lemah yang butuh perlindungan. Aku predator yang bisa mandiri. Tak ada alasan lagi untuk terus bersamanya. Namun saat mengatakannya, bayangan kasih sayang ibunya sempat membuat hatinya goyah. Keraguan sempat melintas di wajahnya. Namun ia tetap memilih melangkah pergi. 4 hari berlalu, Jane justru jatuh sakit dan terkapar dalam kondisi mengenaskan. Seluruh tubuhku terasa terbakar. Perutku melilit hebat. Apa ada yang salah? Sebagai omnivora yang hidup jutaan kali, fenomena ini sungguh memalukan baginya. Kematian, aku tidak takut. Tak ada penyesalan jika perjalananku harus berakhir. Namun tepat saat itu, sang ibu datang menemukannya dengan isak tangis pilu. Emosinya tumpah ruah. Ia mendekap tubuh Jane dengan penuh kasih dan duka. Jane tersentak. Kehangatan itu memulihkan kesadarannya. Aku masih hidup rupanya. Rasa lapar menyerang. Ia mendadak merindukan masakan manusia yang biasa ia makan. Duh, berisik sekali. Berhenti menangis dan beri aku makanan lezat. Sekarang juga. Ingin mengakhiri drama ini, Jane memutuskan melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia mencoba meniru kata-kata manusia yang sebenarnya sama sekali tidak ia pahami. Dengan tatapan tajam yang tersenyum, ia berbisik lirih. Aku mencintaimu. Bukannya tenang, tangisan sang ibu justru pecah semakin kencang dalam dekapan. Menatap cakrawala, pemandangan senja hari itu terasa begitu magis dan sangat indah. Jane akhirnya menyerah. Ia memutuskan untuk tinggal di sisi wanita itu sementara, setidaknya sampai ia benar-benar siap untuk mencoba menjalani kehidupan sebagai manusia. Mereka pun pulang bersama, kembali merajut hari-hari dalam ikatan yang rumit. Di sisi lain, pria penembak itu bersikeras memberikan kesaksian gila kepada polisi. Ia mengaku telah membunuh Jane, namun detektif hanya menganggapnya sebagai bualan kosong. Pasalnya, hanya ditemukan mayat petugas yang tewas mengenaskan akibat hantaman pemuda itu. Pria itu frustrasi dan memohon pada petugas lain untuk berkata jujur. Kau melihatnya sendiri kan? Aku menembaknya demi menyelamatkan nyawamu, teriaknya putus asa. Namun, sang petugas menjawab dengan dingin, seolah-olah tidak terjadi apapun sebelumnya. Kau percaya omongan sampah itu? Kenapa kau harus menanggapi orang gila ini? Aku sudah lelah. Segera seret dia masuk dan akhiri percakapan membosankan ini. Pria itu hancur dan meraung-raung, mencoba meyakinkan semua orang tentang monster itu. Ia berteriak bahwa detektif dibunuh oleh anak itu, namun tak ada yang percaya. Saat diseret pergi, sang petugas terdiam, merenungi kengerian yang sempat ia saksikan. Waktu terus bergulir. Sejak tragedi itu, Jung tak pernah lagi melepaskan Jane. Ketakutan akan kehilangan membuatnya terus mendekap tangan putranya dengan sangat erat.
Karena senyum tulus sang ibu, Jane mustahil bisa membencinya. Namun, kasih sayang itu justru membuatnya sadar. Tetap bersama hanya akan membawa petaka bagi mereka berdua. Waktu berlalu dan Jane mulai sekolah. Tak butuh waktu lama bagi para perundung untuk mengganggunya. Namun, ibunya melindunginya bagai singa betina yang sangat buas. Dia menghardik guru yang meremehkan kekerasan, menganggap perkelahian anak-anak adalah hal yang normal. Dengan tatapan tajam, dia mengancam bocah-bocah itu. Jika berani menyentuh putranya lagi, dia bersumpah akan mematahkan tangan mereka. Jane terpana melihat sisi mengerikan ibunya itu. Baginya, itu adalah bukti cinta. Sementara itu, para wanita tua di lingkungannya mulai menebar fitnah keji karena Jane yang pendiam dan terlihat kosong tanpa jiwa. Tanpa ragu, Jungs melabrak mereka semua dan membungkam mulut-mulut kotor itu seketika. Cobaan kembali datang saat seorang birokrat licik mencoba mengusirnya dari tempat kerja. Pria itu berdalih soal aturan negara. Namun, Jungs sama sekali tidak merasa terintimidasi. "Apa yang negara berikan pada kami?" teriaknya. "Ayahku mati tertembak demi kalian. Suamiku pun tewas tragis hingga aku menjanda. Sekarang, kau ingin merampas hidupku juga?" Dia telah berjuang di sana, bahkan sejak Jane masih dalam kandungan. "Kau pikir kau siapa?" Sambil jatuh terduduk di lantai, tangisnya meledak penuh amarah yang sangat memilukan. "Jika kau memaksaku pergi, kau sama saja membiarkan putraku mati kelaparan. Aku takkan beranjak walau setapak. Bunuh saja aku, jika itu memang maumu." Jungs terus menantang kerasnya dunia, sementara sang waktu terus berputar tanpa henti. Akhirnya, Jane mulai terbiasa dengan raga manusianya. Suatu hari, di musim mekar, ibunya mengulurkan tangan, mengajak Jane untuk segera pulang dan makan bersama. Jane menggenggam tangan ibunya yang kasar namun kuat. Kehangatan itu meresap ke kalbunya. Saat itulah dia sadar. Keraguan untuk pergi kini telah terjawab oleh rasa ini. Menatap mata ibunya, dia bertanya pelan, "Ibu, mengapa ibu berjuang sekeras ini?" Jawabannya singkat namun menghujam. "Hanya untuk melindungimu. Itu alasan satu-satunya." Mendengar itu, hati Jane luluh. "Apa yang kutakutkan terjadi, aku ingin terus bersamanya." Mereka melangkah pulang dengan bahagia, tanpa menyadari bahaya besar yang sedang membuntuti. Di balik bayang-bayang, petugas yang dendam itu mengawasi mereka dengan seringai yang keji. "Akhirnya kutemukan kau, monster sialan." Jane kembali teringat akan hukum rimba yang kejam, di mana yang lemah ditakdirkan menjadi mangsa bagi mereka yang jauh lebih berkuasa. Lingkaran setan ini mengikat setiap makhluk hidup yang ada di kolong langit ini. Semua orang memahaminya. Namun ada kematian yang terasa sangat tidak adil baginya. Mati karena keserakahan, atau menahan dingin demi ambisi manusia yang tak pernah usai. Terkadang demi gengsi, terkadang karena bosan. Maka, hanya ada satu jalan. Perlawanan. 12 tahun pun terlewati sejak Jane terlahir kembali ke dunia yang keras ini. Saat dia mengumpulkan makanan di sungai, dia menyadari betapa dunia telah banyak berubah. Dia memang sudah membaur, namun pembangunan pesat mulai mengancam ketenangan hidup mereka. Jalanan menjadi lurus kaku, dan gedung-gedung megah mulai menjulang tinggi, menembus awan. Bahkan, sebuah pabrik raksasa kini berdiri tepat di samping sungai dekat rumah mereka. Sesampainya di rumah, dia mendapati ibunya terkapar. Sang ibu mengira Jane sedang sakit. Kilas balik muncul, memperlihatkan kejadian beberapa hari lalu saat mereka sedang makan bersama. Secara naluriah, tubuh Jane menolak makanan itu dan memuntahkannya kembali dengan paksa. Hidangan mewah langka ini lahap saja semuanya, namun Jane menolak dengan tatapan sangat dingin. Ibunya terperangah. "Kalau begitu, biar orang lain saja yang menghabiskannya, sampai tak tersisa." Kembali ke masa kini, Jane hanya bisa terdiam sambil merawat ibunya yang kian rapuh. Hatinya menjerit perih. Seharusnya ia mencegah ibunya memakan ikan pembawa petaka itu. Kini ia sadar
limbah pabrik telah meracuni segalanya. Setelah merawat ibunya, ia pun berpamitan. Dengan dalih sekolah, ia pergi. Padahal, ada beban berat yang harus ia pikul sendirian. Senyum ibu mengiringi langkahnya. Namun Jane justru banting tulang berjualan di pasar demi bertahan. Sambil menatap dagangannya, amarah mulai membara di dalam dada pemuda malang ini. Mereka menghancurkan dunia demi kenyamanan pribadi. Tak peduli penderitaan orang lain, gumamnya dalam hati. Mengapa keluargaku yang harus menanggungnya? Tiba-tiba, seorang pria asing muncul dan mengambil sebuah apel. Tanpa ragu pria itu menggigitnya, lalu menanyakan harga buah di genggamannya dengan santai. Jane menjawab, 10,1. Pria itu terkejut, harganya mahal. Namun mengakui rasanya lezat. Saat pandangan mereka beradu, jantung Jane berdegup kencang. Ia mengenali sosok di depannya. Pria itu adalah petugas yang pernah menyelamatkannya dulu. Identitasnya kini terungkap dengan jelas. Tetap tenang, ia membatin bahwa hukum diciptakan manusia hanya untuk membatasi perbedaan demi kedamaian. Kedamaian. Batasan itu dibuat agar kekacauan tak pecah. Namun keadilan terasa begitu semu baginya. Sebelum ia melanggar larangan membunuh, sang petugas menatapnya tajam dan mulai angkat bicara. Aku sudah lama ingin menemuimu, hanya untuk mengamati perkembanganmu dari kejauhan. Ucap pria itu, aku ingin melihat bagaimana seorang monster tumbuh. Katakan, mengapa kau masih berpura-pura menjadi manusia? Jane hanya terdiam, membisu di hadapan ancaman. Sang petugas segera memerintahkan anak buahnya bertindak. Tanpa perlawanan sedikit pun, Jane membiarkan tangan mungilnya dibelenggu oleh borgol besi yang dingin. Petugas itu bertanya, apakah Jane sadar bahwa ia kini terjerat kasus spionase yang sangat berat? Ketangguhan Jane justru memicu senyum licik pria itu untuk melontarkan ancaman. Jika kau mata-mata, maka ibumu juga terlibat. Kami telah mengirim pasukan untuk menjemputnya sekarang. Pasukan kami sudah dikirim untuk menangkapnya. Dengan kondisi fisiknya yang lemah, aku ragu dia bisa selamat dari siksaan interogasi kami. Penyelidikan ini akan sangat menyakitkan. Seketika, aura di sekitar Jane berubah menjadi sangat mencekam. Sadar akan bahaya, petugas itu segera memerintahkan anak buahnya menjauh jika masih ingin tetap hidup. Tiba-tiba, lantai di bawah kaki mereka retak hebat seiring dengan meluapnya kekuatan yang mengerikan. Mengerikan. Lebih cepat dari kedipan mata, Jane menghancurkan borgolnya dan melesat pergi bagaikan kilat. Semua anak buah kebingungan dan bertanya-tanya tentang apa yang baru saja terjadi di sana. Sang perwira hanya menjawab dingin bahwa bocah itu bukanlah manusia biasa, melainkan seekor monster. Sementara itu, Jane terus berlari pulang sambil melepaskan kekuatan dahsyat yang selama ini terpendam. Manusia bodoh itu telah meremehkanku. Mereka tak tahu bahwa aku bisa menjadi apa saja. Hari itu, Jane resmi menjelma menjadi sebuah bencana yang akan menghancurkan segalanya di hadapannya. Di sisi lain, rekan perwira itu bertanya, mengapa ia nekat memicu amarah sang monster? Ia heran mengapa rekannya mengerahkan pasukan besar hanya untuk menangkap seorang bocah kecil saja. Rasanya mustahil jika bocah 12 tahun memiliki pengaruh sebesar itu dalam jaringan spionase internasional. Benar-benar tak masuk akal bagi mereka. Sambil gemetar ketakutan, ia mengakui bahwa kekuatan bocah itu benar-benar di luar nalar manusia. Hanya dalam hitungan menit, Jane tiba di rumahnya dengan napas terengah dan hati yang gelisah. Sekelompok pria bersenjata telah mengepung kediamannya, siap menyeret ibunya pergi untuk diadili tanpa ampun. Setelah memastikan identitas Jane, mereka mulai meragukan informasi yang diberikan oleh rekan-rekan mereka sebelumnya. Walau ragu, mereka tetap berniat menyeret Jane untuk menjalani proses interogasi yang kejam. Melihat ibunya terancam, Jane hampir saja melepaskan kekuatannya untuk memusnahkan mereka semua dalam sekejap. Namun, tepat sebelum pembantaian terjadi, sang ibu keluar dari rumah
Dengan langkah yang gontai, ia menanyakan apa yang terjadi. Namun seketika membeku saat melihat putranya sedang dalam cengkeraman. Meski dalam kondisi sekarat, ia tetap terkejut melihat putranya kini sedang terancam. Dia bangkit dan berteriak murka, meminta mereka untuk melepaskannya. Namun para pria itu tidak memedulikannya walau ia sudah dikepung. Dia mulai berteriak sekuat tenaga memohon bantuan, menuduh mereka telah menculik putranya. Para petugas keparat itu awalnya mencoba membungkamnya dengan kata-kata, namun ia tetap tak mau mendengarkan. Satu tamparan keras mendarat di wajahnya. "Diam kau, komunis!" Jane, yang melihat ibunya terluka hingga tersungkur ke tanah, seketika mulai gemetar hebat, merasakan amarah yang membara, mulai meledak dari dalam jiwanya. Detik itu juga, ia benar-benar kehilangan kendali diri. Pandangannya menjadi gelap gulita. Dan beberapa saat kemudian, saat kesadarannya kembali, ia sudah berdiri di tengah tumpukan mayat petugas. Sang ibu yang menyaksikan horor itu menatapnya sambil memanggil namanya dengan berlinang air mata. Jane membatin pilu. "Aku melakukannya lagi!" Tiba-tiba, seorang perwira muncul dari kendaraan sambil tertawa, mengejek di depan anak buahnya. "Bingo! Sudah kubilang apa? Aku sudah katakan, kalau dia itu monster, jangan beri ampun, atau kalian akan mati konyol." Jane mengepalkan tinjunya erat. Sadar, hanya ada satu pilihan. Habisi mereka semua, namun tepat sebelum ia menerjang, Jung menghadangnya dan berteriak lantang. "Aku pembunuhnya! Aku yang melakukannya! Tangkap aku! Anakku tak bersalah. Ini semua salahku!" Para petugas tertegun sejenak melihat aksi nekat itu. Jane terenyuh melihat ibunya, yang bahkan tak bertenaga untuk makan, kini berteriak sekuat tenaga demi melindunginya. Jane teringat janji ibunya, yang akan selalu berjuang sekuat nyawa untuk melindunginya. Melihat pengorbanan itu di depan mata, ia tak lagi sanggup membendung emosinya. Dengan dada yang terasa sesak, ia mulai menangis hebat. Petugas itu memperhatikan sang pemuda yang terisak di belakang punggung ibunya, yang terus berteriak. Ia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya tepat ke pergelangan kaki sang ibu. "Mari kita lihat," ucapnya sebelum melepaskan tembakan. Namun secepat kilat, sebelum peluru itu bersarang, Jane bergerak bagai bayangan demi melindungi ibunya. Ia menatap pria itu dengan tatapan membunuh, membuat petugas itu menyeringai licik. Ia segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk menembak wanita itu. Mereka sempat ragu, namun sang perwira memberikan pilihan yang mengerikan jika tak ingin mati seperti teman-temannya. Mereka harus patuh. Hujan peluru pun dimuntahkan ke arah ibu Jane. Melihat maut yang mengincar ibunya, Jane berseru dalam hati dengan tekad membaja. "Aku harus bisa. Aku pasti bisa melakukannya. Demi nyawa yang amat berharga ini." Dengan refleks yang luar biasa dan ketahanan tubuh bagai perisai baja, ia menahan setiap peluru yang datang. Tubuhnya mulai terluka akibat serangan itu, membuat sang petugas syok melihatnya masih berdiri kokoh. Ia berteriak panik, "Dia benar-benar monster!" Terus tembak jika kalian masih ingin hidup. Jane menyadari bahwa situasi ini sudah benar-benar genting. Sudah tak terhindarkan lagi, gumamnya. Namun tepat di saat ia bersiap melakukan serangan balik mematikan untuk melenyapkan semua musuhnya, sang ibu tiba-tiba berdiri dan memeluknya erat. Tepat sebelum maut menjemput, sang ibu berbisik lembut bahwa ia sangat mencintainya. Ia merelakan dirinya dihujani peluru hingga jatuh tersungkur. Jane terpaku menatapnya, sementara sang ibu membelainya lembut dengan sisa kekuatan terakhirnya. Seluruh kenangan indah melintas sebelum pelukannya terlepas selamanya. Keheningan mencekam, menyelimuti area itu hingga di dunia serba putih. Yang membuka matanya, matanya terbuka perlahan, bertanya-tanya di mana ia berada. Dan tepat di sampingnya, Jane melihat ibunya menangis terisak. Sambil tersenyum lembut, sang ibu berkata, "Bahkan
Saat bayi pun kau tak pernah menangis. Mengapa sekarang kau begitu cengeng? Dengan isak tangis, Jane memohon maaf. Ia merasa sangat menyesal dan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Ia meratapi kutukan kekuatan ini, bertanya-tanya, mengapa hal mengerikan seperti ini harus terjadi pada mereka berdua. Namun sang ibu segera menyela, mendekapnya erat, dan membisikkan kata-kata penenang yang begitu dalam. Tidak apa-apa, nak. Jangan khawatir. Kenyataan bahwa kau lahir sebagai putraku adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Itulah satu-satunya hal yang sangat aku syukuri di dunia ini. Ucap sang ibu dengan penuh ketulusan. Jane berjanji akan segera menyusulnya. Namun, dengan tatapan serius, sang ibu memberikan pesan terakhirnya. Ibu ingin kau tahu satu hal, Jane. Apapun rintangan yang akan kau hadapi nanti di masa depan, bagaimanapun caramu harus bertahan hidup, kau harus terus melangkah maju di dunia yang kejam ini. Menghargai pesan terakhir ibunya, Jane berdiri tegak, meski air mata masih membasahi wajahnya yang penuh luka. Petugas itu terpaku melihat aura luar biasa yang memancar dari Jane. Ia membeku saat menghadapi tekanan yang begitu dahsyat. Muncul pertanyaan besar. Mengapa pria ini begitu terobsesi untuk menghancurkan Jane? Jawabannya sebenarnya sangatlah klasik. Semuanya berawal dari kesombongan manusia. Mereka terlalu bangga akan diri mereka sendiri dan merasa paling berkuasa. Rasa takut akan hal yang tak mereka mengerti membuat mereka buta. Itulah sebabnya dia mencoba memusnahkan segalanya. Jane merasa mustahil untuk bisa hidup berdampingan dengan manusia. Ia takut kekuatannya akan melukai, bahkan membunuh mereka semua. Namun, demi menghormati wasiat ibunya untuk tetap bertahan hidup, ia membulatkan tekadnya dengan satu kata. Hiduplah. Meski air matanya tak kunjung berhenti, Jane akhirnya meninggalkan jasad ibunya dan mulai berlari menjauh dari sana. Sebelum melangkah lebih jauh, Jane sempat menoleh ke arah petugas itu dengan tatapan mata penuh amarah yang membara. Hal itu membuat sang petugas menjadi sangat gelisah dan segera berteriak kepada anak buahnya untuk segera mengejar. Ia memerintahkan mereka untuk menyerang sekarang. Karena saat ini, Jane sedang dalam kondisi lemah dan kehilangan arah. Ini adalah kesempatan terakhir untuk menangkap sang monster. Pemuda itu pun terus berlari di bawah pengejaran ketat otoritas. Langkah kakinya membawa Jane menjauh dari hiruk-pikuk kota yang telah menghancurkan kebahagiaan kecil bersama ibunya. Saat sampai di ladang bunga yang penuh kenangan indah, tempat ia dulu berlari bersama ibunya, ia tiba-tiba berhenti. Petugas itu mengejek dengan berteriak bahwa pelariannya sudah berakhir dan bertanya, apakah ia menyerah sekarang? Namun Jane, sambil menyeka sisa air matanya, memberikan jawaban yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Lari. Jika aku tetap di sini, hal mengerikan akan terjadi. Ibu pasti akan sangat sedih jika melihatku melakukan ini. Aku minta maaf pada semua orang yang telah kubunuh sebelumnya. Juga bagi mereka yang akan mati di tanganku hari ini. Kalian semua pasti punya ibu. Pasti ada seseorang yang mencintai kalian sebagaimana aku mencintai ibuku sendiri. Mencoba menutupi ketakutannya, pria itu menjawab bahwa untuk ukuran seorang anak, Jane bicara terlalu tinggi. Jane melanjutkan dengan nada dingin. Aku paham, aku telah melakukan banyak kesalahan, tapi itu juga berlaku bagi kalian. Kalian membunuh tanpa sedikit pun rasa menyesal, menghancurkan dan merusak segala hal yang ada di depan mata kalian. Selama ini, aku selalu bertanya, mengapa aku terlahir kembali berkali-kali dan mendapatkan kekuatan terkutuk yang sangat mengerikan ini. Tapi sekarang, aku akhirnya mengerti alasan keberadaanku di sini. Aku lahir bukan untuk menjadi pahlawan bagi dunia. Aku dilahirkan untuk memimpin kalian semua, umat manusia yang tak berguna ini, menuju gerbang kepunahan yang abadi. Detik itu juga, Jane melepaskan seluruh kekuatannya, membuat semua musuhnya gemetar ketakutan di hadapan sang predator.
Dengan satu lompatan dahsyat yang menghancurkan tanah di bawahnya, ia melesat tinggi ke angkasa menuju langit biru. Secepat rudal yang mengunci target, ia meluncurkan dirinya dengan kecepatan penuh ke arah kerumunan musuh di bawahnya. Pasukan itu mencoba menghindar dengan panik. Namun, semua usaha mereka sia-sia. Di hadapan amarah sang pemuda, serangan telak itu menghasilkan ledakan kehancuran yang sangat besar dan langsung melenyapkan nyawa banyak orang sekaligus. Perwira yang sekarat di bawah reruntuhan batu menatap Jane dengan penuh kebencian dan berkata dengan suara parau, "Aku sudah tahu hal ini akan terjadi. Monster seperti kalian memang tidak boleh dibiarkan ada di dunia kami." Jane mendekat dengan langkah tenang untuk memberikan serangan terakhirnya dan menjawab dengan nada yang sangat dingin. "Ya, kau benar sekali. Seharusnya kau membunuhku sejak awal, namun sayang sekali, kalian semua telah gagal. Sebagai gantinya, seluruh umat manusia di dunia ini akan membayar kegagalanmu sampai orang yang terakhir." "Rasakan amukanku!" teriak pria itu. Namun sang pemuda menebas nyawanya sekejap. Waktu berlalu, hingga senja menyapa, Jane terus melangkah mencari raga sang ibu. Tanpa henti kaki itu bergerak, seolah-olah duka memberinya kekuatan untuk terus berjalan. Dalam lelah, gema suara Jung terngiang, melarangnya terjebak dalam penderitaan kelam ini. Ribuan kali pesan itu diulang mendiang ibunya, memutar memori indah masa lalu. Sambil menembus kegelapan, Jane berbisik lirih menjawab kenangan itu. "Aku juga." Usai memakamkan ibunda tercinta dengan layak, Jane melangkah menuju garis cakrawala. Bayang-bayang kebahagiaan masa lalu berputar di benaknya, menyisakan sesak di dada. "Waktu bersama ibu hanyalah sekejap dibanding jutaan tahun usiaku," keluh hatinya pilu. Namun bagi Jane, momen singkat itu adalah harta paling berharga dalam hidupnya. Cinta tulus yang tak terukur kini membuncah, menghangatkan jiwa yang selama ini hampa. Tapi kenyataan pahit menghantam. Sang ibu telah tiada demi melindunginya dari maut. "Hidup atau mati, tak pernah ada rasa sesakit ini," bisiknya dalam kehancuran, mengingat wasiat terakhir ibunya. Jane memaksakan diri bangkit dan terus melangkah maju. Tanpa arah tujuan, ia mendaki gunung hingga seorang pemburu muncul mengincar mangsa. Suara tembakan meletus. Sang pemburu bersorak girang saat melihat buruannya tumbang. Namun di balik sosok hewan itu, Jane berdiri membeku dengan tatapan kosong. Menyadari keberadaannya, si pemburu bertanya heran, "Nak, mengapa kau ada di sini? Hutan ini sangat berbahaya bagi anak sekecilmu. Apa kau baru melihat pegar?" "Baru kali ini aku melihat burung sebesar ini," lanjut pria itu takjub. Jane menatapnya dengan aura membunuh yang pekat, siap mencabut nyawa pria asing itu. "Apa kau merasa bangga?" tanya Jane dingin. Namun pria itu justru bertanya lembut. Pertanyaan tentang orang tuanya meruntuhkan niat jahat Jane. Jiwanya mendadak tenang kembali. Lirih ia menjawab bahwa orang tuanya telah tiada, membuat sang pemburu terdiam iba. Sambil menyampirkan mantel, pria itu berujar, "Musim dingin ini kejam. Pakailah baju hangat. Ikutlah ke rumahku. Jangan sampai kau membeku di tengah hutan ini," ajaknya. Melihat ketulusan di mata pria itu, secercah harapan muncul di hati Jane yang gelap. Tanpa sepatah kata, Jane mengekor di belakang menuju kediaman sederhana sang pemburu. Sesampainya di sana, si pemburu menyapa ibunya yang sedang menunggu di luar rumah. Sambutan hangat keluarga itu menyelimuti Jane, memberikan kenyamanan yang sudah lama hilang. Tubuhnya yang kotor, dibasuh air hangat, melunturkan penat, dan aroma kematian yang melekat. Mereka duduk melingkar, menikmati hidangan daging burung pegar yang terasa sangat empuk. Menyadari Jane hanya terdiam, sang pemburu bertanya, apakah makanannya tidak sesuai selera. Tiba-tiba, raungan misterius memecah kesunyian malam, mengejutkan semua orang di sana. Pria itu menjelaskan adanya bangunan mewah misterius yang berdiri tegak di atas gunung. Dengan penuh selidik, ia pun bertanya, apa alasan sebenarnya Jane mendaki tempat ini?
Sambil mulai menyantap makanan, Jane hanya menjawab singkat bahwa ia hanya berkelana. Sang pemburu merasa simpati. Ia tahu tempat ini bukan lingkungan yang baik. Gunung ini terlalu sunyi bagi anak sepertimu, ucapnya sambil merencanakan sesuatu. Ia berniat membawa Jane ke desa esok hari dan mencari pengasuh yang layak. Kau harus mengenyam pendidikan dan hidup secara normal, tegas sang pemburu penuh perhatian. Jane tetap fokus pada makanannya, tak memedulikan ocehan panjang lebar pria tersebut. Sebuah usapan lembut mendarat di kepala Jane, membuatnya terkejut dan merasa sedikit risih. Sambil tersenyum lebar, sang pemburu menambahkan pesan penting untuk masa depan Jane. Di sekolah nanti, belajarlah cara menghormati orang yang lebih tua. Paham nak? Tanpa suara, ia hanya mengamati dengan sorot mata penuh tanda tanya. Waktu pun terus bergulir, hingga akhirnya mereka terlelap bersama. Namun Jane tetap terjaga, menatap langit-langit, sambil merasakan kehangatan yang begitu asing baginya. Di sudut ruangan, potret keluarga seolah membisikkan kenangan lama. Sang pengelana ribuan reinkarnasi itu pun akhirnya menyerah pada kantuk. Saat fajar menyingsing di esok harinya, sebuah setelan baru diberikan padanya. Sang pemburu menyadari baju itu tampak kebesaran, lalu melipatnya dengan telaten agar nyaman dipakai sebelum berpamitan pada sang ibu untuk segera kembali. Langkah kaki membawa mereka menuju desa, sementara sang ibu hanya melambaikan tangan dengan lembut. Di tengah perjalanan, Jane memecah keheningan dan bergumam, "Ibumu?" Dia bisu. Sang pemburu tersenyum tipis sambil merapikan rambutnya dan menyahut, "Ada. Apa dengan sopan santunmu, nak? Tidakkah kau diajari cara bicara pada orang yang lebih tua?" Jane mendengus kesal. Namun pria itu kembali berucap pelan, "Ibuku bukan hanya tak bisa bicara, dia tak bisa mendengarmu." Jane tertegun dan bertanya, mengapa pria itu terus mengajaknya bicara jika tak ada suara yang sampai ke telinganya? "Meski tanpa suara, aku yakin ketulusanku tetap akan sampai padanya," balas sang pemburu. "Hanya itu yang kubutuhkan." Kalimat itu menusuk relung hati Jane, membuatnya tenggelam dalam renungan dalam saat tiba-tiba langit tumpah ruah membawa hujan badai. Sang pemburu yang cemas akan kondisi mereka segera mencari tempat berteduh. Mereka bergegas membelah hujan, mencari perlindungan di bawah tebing yang tampak kokoh namun nahas. Tepat di puncak gunung di sisi mereka, sebuah petaka dari area konstruksi yang bobrok memicu longsor dahsyat. Tanah dan batu menerjang hebat hingga menimbun tubuh sang pemburu. Dengan nafas tersengal di bawah reruntuhan, ia malah mengkhawatirkan keadaan Jane yang baru saja lolos dari maut. Tanpa membuang waktu, Jane mulai menggali tanah dengan tangan kosong demi menyelamatkannya. "Bertahanlah, aku akan mengeluarkanmu sekarang juga," teriaknya panik. Namun, pria itu hanya melirih pelan. Ibu Jane terpaku menatap pemandangan memilukan di hadapannya. Menatap langit yang kelam, sebuah penyesalan menusuk batinnya. Proyek di gunung itu, seharusnya aku memperingatkannya lebih awal. Hujan belum juga reda. Pria muda itu akhirnya memanggul jasad sang pemburu pulang. Sesampainya di sana, keberanian Jane luruh seketika. Ia tak sanggup menatap mata sang ibu yang membeku. Waktu pun seolah berhenti berputar. Hingga badai mereda. Jane teringat akan jejak darah yang pernah ia torehkan dan membatin, duniaku dipenuhi amarah yang meluap pada semua orang. Rasanya ingin kuhancurkan segalanya tanpa sisa. Hasrat itu masih ada. Tapi kini keraguan mulai menyusup. Aku tak tahu lagi harus berbuat apa. Ingatannya pun melayang pada masa lalu. Saat sang ibu menegurnya dengan nada kecewa akibat nilai ujiannya yang hancur. "Kau mau jadi sepertiku? Mau jadi gagal?" bentaknya. Jane kecil hanya bisa tertunduk, berdalih bahwa ia tak tahu jawabannya, sehingga ia membiarkan lembaran itu kosong tanpa arti. Namun,
Jung menatap putranya dengan tajam. Jika kau buntu dan tak tahu jalan keluar, kau tetap harus menghadapinya. Jika jawaban tak ditemukan, karanglah sesuatu. Jangan menyerah. Kata-kata itu terngiang saat Jane kembali tersentak ke realita pahit. Di bawah langit yang mulai menjernih. Tiba-tiba saja, sekelebat ingatan asing tentang One Direction melintas di benaknya. Sementara itu, kemegahan terpancar dari gedung baru yang baru saja diresmikan dengan penuh sorak-sorai. Khalayak sang pemilik gedung yang tampak angkuh mengamati kerumunan hingga matanya tertuju pada sosok asing yang mendekat. Ia segera memerintahkan pengawal pribadinya untuk bertindak. Mana penjaga gerbang? Kenapa ada tikus kecil yang bisa lolos ke acara sepenting ini? Hardiknya penuh amarah. Area ini terlarang bagi orang rendahan sepertinya. Dengan sigap, anak buahnya berlari demi mengusir tamu tak diundang itu sebelum keributan membesar. Ia mencegat Jane dan menghardiknya agar segera angkat kaki dari kawasan mewah eksklusif tersebut. Namun, saat ia menatap tajam ke belakang punggung pemuda itu, ia melihat tumpukan mayat rekan-rekannya yang bergelimpangan di depan mata. Kengerian itu pun dimulai. Memorinya kembali pada obrolan ujian dan pesan terakhir sang ibu. Di saat genting itu, saat masih terkunci, ibunya berbisik, "Jangan panik, meski tak tahu jawabannya. Salah itu wajar. Apa sebenarnya maumu?" Dengan kepalan tangan bersimbah darah, batinnya kini mulai bergejolak hebat. Haruskah aku menuliskan keinginan terpendamku? Ia pun mengambil sikap tegas demi tujuan sejatinya. Penjaga di hadapannya langsung gemetar ketakutan saat ia berseru, "Langkahku takkan pernah terhenti. Akan kuhancurkan mereka semua. Inilah keinginan yang selama ini aku simpan dalam jiwa." Akhirnya, segala pengorbanan pria ini membuahkan hasil. Nah kawan, jika ingin bagian ketiga, segera ketik kata live di komentar. Jangan lupa klik subscribe, serta sukai video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan. Namun yang paling krusial bagi kami, teruslah berkomentar. Sampai video berikutnya.